Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat pada saat ini. Saya, Kristiawan Limiardi, akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari dalam merefleksikan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini mengangkat tema yaitu melayani dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari bacaan tadi, kita diajak untuk merenungkan makna pelayanan yang tulus dan penuh kasih. Paulus kembali mengingatkan kita tentang pentingnya satu hati dan satu jiwa di dalam Kristus. Paulus menekankan bahwa jika kita mampu merasakan penghiburan dari kasih, persekutuan Roh Kudus, dan kasih sayang, maka kita seharusnya bertindak dan menjalani kehidupan kita dengan cara yang mencerminkan hal-hal tersebut. Ketika kita melayani, kita dipanggil untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita masing-masing, tetapi juga kita diminta untuk dapat memikirkan kepentingan orang lain. Dalam ayat ketiga, Paulus mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu itu karena egoisme atau kesombongan diri sendiri, tetapi dengan tetap rendah hati. Pelayanan yang sejati lahirnya dari kerendahan hati dan keinginan untuk mengangkat orang lain. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan merupakan dasar bagi kita melayani. Satu tujuan melayani bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Namun tidak jarang pelayanan yang kita lakukan mengalami berbagai tantangan, kesulitan, atau bahkan gesekan dalam menjalani pelayanan. Ketika hal tersebut menghampiri, mari kita lihat kembali kondisi, tujuan, dan motivasi pelayanan kita, yakni semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesadaran ini akan menjadi pendorong untuk kita terus maju, melayani dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dalam ayat yang kelima, Paulus menekankan pentingnya memiliki sikap yang sama dengan Yesus, yang menjadi teladan utama bagi kita dalam hal melayani sesama kita. Meskipun Yesus memiliki kedudukan yang tinggi, Yesus memilih untuk tetap merendahkan diri dan datang ke dunia ini sebagai seorang hamba. Dalam setiap tindakan Yesus, kita dapat melihat kasih yang murni dan tulus, di mana Ia tidak hanya memberi, tetapi Yesus juga mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan bersama bagaimana kita dapat menerapkan prinsip melayani dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita siap untuk melayani dengan kasih, meskipun kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita, ataupun kenyamanan yang kita saat ini sudah miliki? Pelayanan yang penuh kasih tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membuat pelayanan kita menjadi berarti. Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seumur hidup, tak lekang oleh waktu. Seperti yang sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka melayani dengan tidak terbatas oleh keadaan dan waktu. Bahkan mereka melayani sampai di penghujung usia.
Ketika kita melayani orang lain dengan kasih, kita tidak hanya memenuhi panggilan Kristus, tetapi juga mencerminkan kasih Kristus kepada dunia ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat yang tulus adalah bagian dari perjalanan iman kita. Marilah kita berkomitmen untuk melayani dengan penuh kasih, mengikuti teladan Yesus, dan membagikan kasih-Nya kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan wujud nyata dari iman kita. Dengan melayani, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya kita selalu diingatkan untuk dapat melayani dengan penuh kasih demi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin.